البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah, yaitu pembahasan seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan yang terakhir adalah membahas seputar sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraannya hakiki yang ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting karena di sana ada kelompok sesat, yaitu Jahmiyah dan juga yang semisal mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Padahal keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bermula dari Allah taala dan nanti akan kembali berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelompok sesat Jahmiyah tersebut sampai para ulama mengatakan tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti kufar. Karena keyakinan mereka ini sangat parah sekali. Bukan hanya dalam hal masalah ini saja. Bahkan dalam hal secara global pun mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Parah berarti kan? Allah taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Terus bagaimana? Tapi ada enggak? Kata mereka ada. Nah, kontradiksi di situ. Ada itu sifat yang inti terhadap sesuatu. Sesuatu dikatakan ada, sesuatu itu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau tidak ada berarti bukan sesuatu. Maksudnya mereka mengatakan Allah taala ada enggak? Ada. Padahal ada itu sifat kan? Kata mereka adanya itu enggak ada, adanya itu enggak punya sifat, enggak punya nama. Terbantahkan di situ. Bagaimana kalian mengatakan Allah taala ada padahal apa? Kata kalian enggak punya sifat, enggak punya nama. Sedangkan ada itu sifat paling inti. Ya kan? Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada kan? Kalau enggak ada bukan sesuatu. Cuma sesuatu yang ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sesuatu yang nampak di sekeliling kita ini, kita nampak. Sesuatu yang tidak nampak, tapi sesuatu ya jin, malaikat, ada tapi enggak nampak. Nah, kata mereka seperti itu. Allahul musta'an. Itulah keadaan ahlu bid'ah wad dhalal, apalagi kelompok Jahmiyah sudah tidak masuk dalam 72 golongan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Halaman 17 itu bagian bawah. 17 bagian bawah yang dalil itu. Wal adillatu ala dzalika min kitabillah azza wa jalla, dan dalil mengenai hal tersebut dari Al-Qur'anul Karim adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jalla wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka ahlu bid'ah wad dhalal, mereka mengatakan kallama itu artinya jarraha, melukai. Jadi kata mereka Allah taala itu tidak mengajak bicara Musa tapi melukai Musa. Melukai dengan apa? Taklima, dengan kuku-kuku hikmah katanya. Parah itu, apa maknanya itu? Jadi kata mereka Allah taala itu melukai Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Kuku-kuku hikmah katanya. Allahul musta'an. Ini pun juga jelas parah, tidak ada pendukungnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Mereka para rasul kami telah berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Minhum, di antara mereka, man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah telah ajak bicara, itu Musa alaihissalam. Digelari dengan apa? Kalimu ar-Rahman atau kalimullah. Wa qaulullah azza wa jalla, berkataan Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada salah seorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar ucapan Allah. Jadi benar-benar Allah Ta'ala berbicara itu. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan dengan huruf. Kata mereka tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, itu parah lagi. Orang bicara enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya, itu ngapain coba? Ya kan? Manusia aja ketika bicara ada hurufnya, ada suaranya. Mau bahasa apapun. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun, kalau dia orang dikatakan berbicara, itu pasti ada suara dan ada hurufnya. Mafhum? Kata mereka tidak ada. Allahul musta'an. Kita lihat
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka menginginkan untuk mengubah ucapan Allah Ta'ala, kalam. Wa qala, dan Allah Ta'ala berkata, kadzalikum qala Allah min qabl. Demikianlah Allah Ta'ala berbicara min qabl, dahulu. Ila akhir dzalik. Dan juga yang selain itu semuanya. Maksudnya apa? Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar berbicara. Benar-benar berbicara dengan suara dan juga dengan huruf-huruf yang ada di situ. Kita lihat di sini berikutnya. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, man yu'wini hatta uballigha kalam rabbi. Siapakah yang mau menolong aku, melindungi aku hingga aku menyampaikan ucapan Rabbku? Nah, ucapan, kalam. Mafhum, jelas sekali kan Allah Ta'ala berbicara kan. Akhrajahu Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata juga Aisyah radhiyallahu anha, ma kuntu adun an yatakallamallahu fiyya biwahyin, muttafaqun alaih. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan juga, aku tidak mengira, tidak menduga bahwasanya Allah Ta'ala akan berbicara tentang diriku dengan wahyu. Ini kaitannya ketika Aisyah Ummul Mukminin dituduh berzina. Kisahnya dikenal dengan Qissatul Ifki. Qissatul Ifki itu kisah panjang lebar. Waktu itu ketika Aisyah Ummul Mukminin ikut berperang bersama Rasulullah SAW, namanya dikenal dengan perang Bani Mustalik, atau dikenal dengan perang Al-Muraisi. Ketika pulang, barakallahu fiikum, anda nukilkan secara ringkasnya ya. Pulang, waktu itu ketika pulang, singgah di suatu tempat istirahat. Ternyata Aisyah ini meminjam kalung punya Asma bintu Abi Bakrin, saudarinya. Ketika singgah di suatu tempat, nah, kemudian melakukan qada'il hajah atau yang semisalnya, ternyata kalung tadi jatuh, sehingga merasa kehilangan. Akhirnya begitu merasa kehilangan, Aisyah mencari kalung tadi. Setelah mencari, ternyata rombongan tadi sudah melanjutkan perjalanan dalam kondisi Aisyah tertinggal. Kenapa kok nggak dibawa? Karena tandunya yang dibawa itu, karena Aisyah waktu itu usianya masih kecil, sehingga sebutkan dalam sejarah itu bisa dikatakan belum terlalu banyak terbalut oleh daging, dalam artian kurus. Jadi tadi kalau misalkan dibawa tandunya pun rasanya nggak ada Aisyah itu loh. Paham ya? Dibawa langsung tandu tadi bersama rombongan tadi. Nah, begitu Aisyah muter-muter nyari kalungnya tadi, balik ke tempat lokasi persinggahan tadi, ternyata udah ditinggal rombongan. Akhirnya beliau merasa tertinggal dan berharap semoga ada di antara rombongan yang merasa kehilangan sehingga apa? Datang kembali ke lokasi tadi. Ternyata tertidur Aisyah. Tertidur. Begitu tertidur ternyata ada salah satu sahabat yang memang posisi waktu itu tertidur juga, ngantuk dia. Nah, yaitu dikenal Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisahnya panjang itu, kalau kita lihat satu persatu sangat mengharukan dan sangat menyedihkan. Nah, itu dalam surat An-Nur, atau melihat sana itu penafsiran surat An-Nur itu kan termasuk pembelaan Allah Ta'ala kepada Aisyah Mukminin itu. Kemudian setelah itu Sofwan bin Mu'attal kaget kok melihat Ummul Mukminin ada di situ. Seraya beliau mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin kok ada di sini, kaget ya. Enggak berkata-kata apapun kecuali hanya ucapan tarji' tadi. Langsung didekatkan ontanya atau kendaraannya. Aisyah naik di atas kendaraan tadi, diantar pulang ke Madinah. Nah, disitulah di Madinah ternyata sudah ada apa? Sudah ada oknum-oknum yang memang kurang ajar dari kalangan orang-orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin. Abdullah bin Ubay ibn Salul, Ra'isul Munafikin. Akhirnya menyebarluaskan berita bahwasannya bagaimana Aisyah Mukminin kok pulang bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Langsung menyebarkan isu berzina. Itu di antara kesimpulannya ya. Disebarluaskan bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, sampai keluarganya pun termakan syubhat tadi. Abu Bakar pun sempat termakan. Paham ya? Intinya banyak termakan. Rasulullah pun sempat apa? Sempat jaga jarak. Bayangkan itu. Fitnah luar biasa. Tapi Allah Ta'ala turunkan wahyu sebagai bentuk pembelaan Allah Ta'ala terhadap Aisyah Ummul Mukminin. Makanya beliau mengatakan, ma kuntu adun an yatakallamallahu bi fiyya bi wahyin. Aku tidak mengira, tidak menduga bahwasanya Allah Ta'ala akan berbicara tentang diriku dengan wahyu. Ternyata bicara, baiklah. Dalam surat An-Nur itu ya, melihat. Namanya Qissatul Ifki namanya. Qissatul Ifki, Allahul musta'an, lihat itu. Kisah yang sangat luar biasa. Ternyata apa, barakallahu fi, tidak terlepas dari makar orang-orang munafikin. Naam. Wa qala Umar bin Dinar
al-Makki wa huwa min siqatit tabi'in, adraktu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mundu sab'ina sanah yaqulun Allahul khaliq wa ma siwahu makhluqun wal Qur'an kalamullahi minhu kharaja wa ilahi ya'ud. Masyaallah. Berkata Umar bin Dinar al-Makki, yang mana beliau termasuk dari kalangan para tabi'in yang siqah, mengatakan apa? Adraktu ashabin Nabi SAW. Yang benar adraktu ashaba ya, maf'ul bih itu ya. Itu keliru itu. Kadang-kadang sepertinya kelirunya bukan sengaja dari mu'alifnya tapi cetakan. Sehingga kalau kita luruskan, adraktu ashaba, maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bih harus mansub kan, ini majrur apa alat jarnya enggak ada. Adraktu ashaban Nabi SAW, aku menjumpai para sahabat Rasulullah SAW. Faman dunahum, dan orang-orang yang setelah mereka, mundu sab'ina sanah, semenjak 70 tahun, bayangkan. Semenjak 70 tahun, yaqulun, mereka mengatakan Allahul khaliq, Allah Ta'ala itu adalah pencipta. Wa masiwahu, dan selainnya makhluk adalah makhluk. Wal Qur'an kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Sedangkan Al-Quran itu adalah ucapan Allah, darinya dimulai atau keluar dari Allah Ta'ala. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus diyakini. Karena di sana nanti ada kelompok namanya Asy'ariyah, ada kelompok namanya Al-Kullabiyah, itu semuanya meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi hanya ungkapan, ibarah an kalamillah, ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala. Jadi ungkapan saja, bukan Allah Ta'ala yang mengucapkan. Allah Ta'ala menciptakan ucapannya di pohon, diungkap oleh Jibril itu loh, kata mereka. Aneh kan? Jadi Allah Ta'ala berbicara itu nggak langsung ditangkap oleh Jibril. Berbicara itu diciptakan di pohon, kemudian Jibril mengungkapkan dari ucapan tadi itu. Itu keliru. Nanti akan kita bahas nanti secara globalnya. Kata beliau barakallahu fiik, wa kalamullahi wasfun, sedangkan ucapan Allah itu adalah wasfun, kalam, sifat kalam, lahu ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad udhifa ilaihi min haitsu annahu takallama bihi haqiqatan dhahiran bayyin. Dan sungguh telah disandarkan kepada Allah Ta'ala dari sisi bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar berbicara. Kalamullahi, ucapan Allah, masih kurang apa lagi? Kalamu Syekh Shalih Fauzan, ucapan siapa? Syekh Shalih Fauzan itu. Kurang apa lagi? Masa qala Syekh Shalih Fauzan itu bukan ucapan Syekh Shalih Fauzan itu. Itu ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Kan mungkin kalam jelas penyandarannya loh, ucapannya. Hadza qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan itu ucapannya Ibnu Katsir, enggak mungkin. Saya pahami ya? Dari penyandaran dah nampak. Dhahirun bayyin, jelas nampak. Wadihun, gamblang. Laisa kama yaqulu al-mubtadi'ah, beda halnya seperti yang diucapkan oleh al-mubtadi'ah. Ini parah ini. Bi anal kalama, bahwasanya kalam itu makhlukun, kalam itu makhluk. Fi syajarah, di pohon, ya kan ya. Aneh kan? Jadi kalam itu makhluk yang diciptakan di pohon. Jadi Allah Ta'ala ketika berbicara itu, pembicaranya itu makhluk, diciptakan di pohon. Au bi anal kalam kalamun Jibril, atau ucapan itu bukan ucapan Allah tapi ucapan Jibril. Jadi mereka enggak menganggap Allah Ta'ala itu berbicara secara hakiki, itu enggak menganggap. Itu ucapan Jibril, bukan ucapan Allah Ta'ala gitu loh. Intinya. Awil kalam, atau kalam tersebut adalah kalam Muhammadin, ucapan Nabi Muhammad SAW. Wa innama udhifa ilallah tashrifan. Akan tapi disandarkan kepada Allah Ta'ala itu adalah sebagai bentuk penghormatan saja. Ini juga batil. Kalam tersebut kalamullahi azza wa jalla, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, la, bukan. Bal huwa kalamuhu takallama bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu Jibril. Ini sahih. Kata beliau, bukan seperti itu. Itu bukan kalamnya Muhammad SAW kemudian disandarkan kepada Allah Ta'ala dalam rangka untuk memuliakan, bukan. Bahkan itu adalah ucapan Allah Ta'ala, takallama bihi haqiqatan, berbicara dengan hakikat, secara hakikatnya, wa sami'ahu minhu Jibril. Jibril mendengarnya. Jadi Allah Ta'ala berbicara, Jibril mendengar dari ucapan Allah Ta'ala tersebut, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Tanzilum minar rahmanir rahim, yang diturunkan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Nazala bihi ruhul amin, yang telah membawa turun dengannya Ar-Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin ini? Jibril alaihissalam. Ala qalbika, di atas hatimu, litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Berarti siapa yang membawa turun? Jibril alaihissalam, yang menyampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada salah satu
dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sampai dia mendengar ucapan Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya yang didengar itu ucapan Allah itu loh. Karena kalau ucapan manusia ngapain nunggu-nunggu, ya kan? Langsung diucapkan aja, tapi menunjukkan maka lindungilah dia sampai mendengar ucapan Allah, berarti ucapan Allah Ta'ala berbicara itu loh. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka menginginkan mengubah ucapan Allah. Qul, katakanlah, lan tattabi'una, kalian jangan mengikuti kami, kadzalikum qala Allah min qabl, demikianlah ucapan Allah sejak dahulu. Mafhum? Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan pembicaranya hakiki yang ada suara dan ada hurufnya. Ada itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Al-Qur'an yang kita baca, yang kita baca itu kalamullah, adapun suara kita makhluk. Al-kalamu kalamul bari was sautu sautul qari, itu istilahnya. Itu apa kaidahnya? Al-kalamu kalamul bari was sautu sautul qari. Ucapan itu ucapan zat yang Maha Pencipta itu Allah Ta'ala, sedangkan suara-suara yang baca itu makhluk. Mafhum? Kertasnya, tintanya, jilitannya, itu semuanya adalah makhluk. Adapun suaranya yang membaca tersebut adalah makhluk, adapun yang dibaca adalah kalamullah. Ya kan? Seperti itu. Contohnya kita baca Qul huwallahu ahad. Suaranya makhluk bukan suaranya? Makhluk. Tapi yang dibaca kalamullah. Itu mudah sebenarnya. Cuma mereka ini yang membuat sulit. Berikutnya harfuhu was-saut. Hurufnya dan suaranya. Naam. Otomatis kalau hurufnya muncul dari yang mengucapkan, otomatis suaranya pun juga muncul dari yang mengucapkan itu. Al-harfu minallahi azza wa jalla. Hurufnya itu datang dari Allah Ta'ala. Was-saut al-masmu' alladhi sami'u Jibril. Adapun suara yang didengar oleh Jibril alaihissalam minallahi, dari Allah Ta'ala. Wa hadha raddun ala man za'ama annal kalam nafsani. Ini bantahan terhadap orang yang beranggapan bahwasanya kalam itu nafsani. Kalam itu yang ada dalam hati, dalam jiwa. Jadi orang berbicara mendiam ini. Nah, kalau kalam nafsani itu berarti banyak orang yang sholat nggak perlu membaca itu loh. Sholat diam aja udah cukup katanya, di dalam hati katanya. Dan itu dikatakan secara bahasa pun bukan kalam. Yang sudah belajar nahwu, kalam secara bahasa nutkun mufhimun, ya kan? Suara yang bisa memberikan pemahaman. Ya kalau nggak disuarakan, gimana orang paham? Diam aja gini kemudian ya ente diajak bicara diam aja. Ana bicara tadi dari dalam hati katanya. Gimana? Bikin orang bingung kan? Nah itu jeleknya mereka seperti itu. Kalamnya kalam nafsani, kalam yang ada dalam jiwa ini. Kalau dalam jiwa ini belum dikatakan kalam, itu masih bisa dikatakan batin gitu istilahnya ya. Bayang-bayangkan, adapun kalam dikatakan kalam itu kalau sudah ada suaranya. Seperti itu. Kita lihat. Waqad allafa as-Sidzi, ini nama seorang imam ya. Waqad allafa as-Sidzi rahimahullah risalatan fi isbatil harfi was saut. Bahkan ada seorang imam as-Sidzi mengarang suatu kitab artikel yang memberikan apa? Faedah dalamnya ada tentang penetapan huruf dan suara. Wa mimma yadullu ala ma dzakarna qaulullah azza wa jalla, dan yang menunjukkan apa yang telah kami sebutkan adalah perkataan Allah Ta'ala, wa nadainahu min janibit tur al-ayman wa qarrabnahu najiya. Dan kemudian kami seru dia dari apa? Dari pinggir bukit Tur. Wa qarrabnahu najiya, kemudian aku dekatkan untuk apa? Untuk berbicara dengan suara yang pelan. Karena di sini ketika menyeru, memanggil, suaranya tinggi. Tapi begitu didekatkan, mengajak bicara dengan suara yang pelan. Berarti pakai suara, tetap pakai suara. Orang ngajak bisik-bisik. Itu kenapa yang diajak bisik-bisik paham? Karena ada suaranya enggak? Suara cuman pelan, ada hurufnya enggak itu? Ada hurufnya. Kita lihat di sini, wan nida' bis-sautin 'ali. Nida' memanggil, menyeru itu dengan suara yang tinggi. Wal munajat, sedangkan munajat berbisik-bisik bis-sautin khafid, dengan suara yang pelan. Tapi ada suaranya, ada hurufnya. Kalau enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya, gimana orang paham? Ini sebenarnya terbantah sebenarnya, cuman mereka ngayal gitu loh. Allahu musta'an. Kita lihat. An Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahsyurullahu al-ibada." Nanti dari kiamat Allah Ta'ala akan membangkitkan, mengumpulkan hamba-hambanya. Fayunadihim, kemudian Allah Ta'ala memanggil mereka bisautin, dengan suara. Lihat, suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Orang yang jauh akan mendengarnya sebagaimana orang dekat mendengarnya. Berarti ada suaranya. Anal Malik anad Dayyan, aku adalah apa? Aku adalah penguasa, raja, dan aku adalah apa? Penguasa.
menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Anal Malik Anad Dayyan ada suaranya. Karena orang yang jauhnya dengar sebagaimana orang dekat mendengar. Akhrajal Bukhari. Dalilnya sangat jelas sekali sebenarnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Cuman yang namanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dhalal itu seperti itu keadaannya, ngikutin hawa nafsu atau logika. Kita lihat sini, min rabbil bashar, maksudnya apa min rabbil bashar? Min khaliqil bashar subhanahu wa ta'ala. Kalam tersebut kalam yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mutakallim bihi haqiqatan. Maka dialah zat yang berbicara dengannya dengan secara hakikat. Wa huwa sifatuh. Yang mana kalam itulah sifatnya. Walidzalika, oleh karena itu, lau qala insanun a'udzu bikalimatillahi tammati. Nah, ini zikir petang kan nih, sore kan? Coba antum bayangkan baik-baik. Ketika antum mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang sempurna. Kalau seandainya ucapan Allah Ta'ala itu makhluk, berarti kita berlindung dengan makhluk. Boleh enggak? Enggak boleh gitu loh. Berarti menunjukkan kalam tersebut ucapan Allah Ta'ala gitu. Sifat Allah Ta'ala. Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. A'udzu bikalimatillahi tammati ma waqa'a fi syirki. Enggak akan terjatuh dalam kesyirikan kalau kita berdoa seperti ini. Kenapa? Li'annahu ista'adza bi sifatillahi azza wa jalla. Karena dia minta perlindungan dengan sifat Allah Ta'ala. Kalam. Kalau kalam itu makhluk berarti kita berlindung dengan makhluk, enggak boleh kan? Nah, itu loh. Dibantah jelas sebenarnya sudah terbantah sebenarnya. Walau halafa bil Qur'an aw halafa bi kalamillah azza wa jalla lam yakun musyrikan. Kalau seandainya ada orang bersumpah dengan Al-Qur'an, demi Al-Qur'an, wal Qur'anil azim, demi Al-Qur'an, boleh. Karena Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk itu loh. Kalau seandainya Al-Qur'an itu makhluk, enggak boleh kita bersumpah dengan makhluk, iya kan? Nah, atau bersumpah dengan kalamullah, wa kalamillah, demi ucapan Allah, boleh. Lam yakun musyrikan, niscaya itu bukan apa? Kesyirikan. Li'annahu halafa bi sifatin sifatillah, dikarenakan dia bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innal kalama sifatu kamalin, kemudian kalam itu sifat sempurna. Wa mu'til kamal aula bih, sedangkan zat yang memberikan kesempurnaan itu lebih pantas lagi. Kalam itu sendiri sifat sempurna. Kemudian siapa zat yang memberikan kalam? Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Sekarang manusia ini, kalau taruhlah manusia ini kan diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna kan? Tapi kalau nggak bisa bicara, kurang sempurna kan? Nah, sekarang zat yang menciptakan kalam itu sendiri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat pantas kalau Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam itu loh. Itu sekedar kias yang sifatnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, kata beliau. Yang terakhir, wa fassara al-mubtadi'ah kalamullah azza wa jalla li Musa annahu jarrahahu bi adhafiril hikmah. Ini yang ana sebutkan tadi di awal tadi. Dan ahlu bid'ah mereka menafsirkan ucapan Allah Ta'ala untuk Musa dengan jarrahahu, yaitu melukainya. Allah Ta'ala melukai Musa bi adhafiril hikmah, dengan kuku-kuku hikmah. Ini parah, apa maksudnya ini? Anak juga enggak paham apa maksudnya ini. Dilukain kuku-kuku hikmah loh. Allah musta'an. Wa hadza khurujun an nas, ini keluar dari dalil. Nas itu dalil ya. Ini keluar dari dalil sudah. Wa qalu bi annahu makhluqun, dan mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu makhluk. Wa hadza khilafu aqidatis salaf. Ini telah berseberangan menyelisih akidahnya para salaf allati taqaddama dzikruha, yang sudah kita lewati penyebutannya. Wa amma qauluna azza wa jalla, adapun perkataan Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, orang-orang itu memasukkan Al-Quran berarti Allah ciptakan, makhluk berarti. Nah, kita katakan apa maksud ayat ini? Fal muradu bihi minal makhluqat, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari kalangan makhluk. Yang bukan makhluk ya bukan itu. Seperti Al-Quran, makhluk bukan? Bukan, berarti kalamullah itu, selesai. Kata mereka itu makhluk, parah. Wala yadkhulu fihi al-Quran, enggak masuk dalamnya Al-Quran. Li'annahu sifatullah azza wa jalla, karena Al-Quran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya apa? Barakallahu fi. Kesimpulannya, poin yang kita baca ini adalah poin yang sangat penting, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk, bermula dari Allah Ta'ala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan adanya fitnah apa? Bi khalqil Qur'an ini, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa kemarin kan, disiksa, dicambuk, dipenjara hingga beliau pingsan, tetap bangkit mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Adapun pembahasan berikutnya yang berkaitan masalah sifat nuzul, turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.